Salam, perkenalkan nama saya Patricia Francisca Memai dari semester 2 Prodi Teologi dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Dr. Fontinus Bulo, Magister Teologi. Di sini, saya akan membahas buku tentang pendidikan agama Kristen anak. Pengertian pendidikan agama Kristen anak adalah sebuah proses yang menolong setiap anak untuk menetapi setiap level perkembangannya sampai pada kepenuhannya, dan juga dalam menghadapi soal hidupnya dalam sebuah konteks konsep Kristen dan nilai tuntunan kesaksian dari mereka yang lebih dewasa imannya. Tujuan dari pendidikan agama Kristen adalah untuk menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan juga dewasa dalam pengambilan keputusan dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristen serta kebenaran, kekudusan yang sejati, dan mencapai kepenuhannya dalam meneladani Kristus. Berikut lingkungan dan suasana pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, tempat. Yang kedua, siapa pendidiknya. A. Rumah. Di rumah, pendidiknya adalah orang tua. Yang kedua, sekolah umum. Di sekolah umum, pendidiknya adalah guru. Yang ketiga, masyarakat. Siapa pendidiknya? Pendidiknya adalah masyarakat itu sendiri. Yang terakhir, gereja. Pendidiknya adalah kita jemaat. Berikut metode-metode kita sebagai pengajar pendidikan agama Kristen. Yang pertama, kita harus mempunyai metode memberi teladan. Yang kedua, metode membaca. Karena dengan membaca kita dapat mengerti banyak tentang pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, metode berbagi pengalaman. Yang keempat, metode percakapan. Harus ada punya percakapan antara pendidik dan juga pengajarnya. Yang kelima, musik dan nyanyian. Yang terakhir, harus menggunakan kreatif, yaitu menggunakan gambar maupun video-video untuk pendidikan agama Kristen, cara mengajarnya. Berikut, kita akan masuk dalam pendidikan agama Kristen anak dalam Perjanjian Lama. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bangsa Yahudi. Yang kedua, agama Yahudi. Yang ketiga, budaya Yahudi. Yang pertama, kita akan membahas tentang bangsa Yahudi. Bangsa yang penuh misteri, kecil tapi kuat, sedikit tapi menyebar ke seluruh dunia, menyebar tapi kemurniannya tetap terjaga, kadang tidak bertanah air dan tidak mempunyai raja, tapi selalu menonjol dan memberi pengaruh kuat kepada dunia. Yang kedua, agama Yahudi. Penganut agama Yudaisme mementingkan akan keataatan kepada hukum agama yang dijalankan dengan penuh ketekunan, kemurniannya dijaga dari generasi ke generasi sampai sekarang. Yang ketiga, bangsa budaya Yahudi. Yang paling mengesankan dalam budaya Yahudi adalah perhatiannya kepada pendidikan. Pendidikan menjadi bagian utama yang paling penting dalam budaya Yahudi pada masa zaman Perjanjian Lama. Berikut B. Prinsip pendidikan dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 1. Segala sesuatu yang telah dijadikan Allah untuk tujuan supaya manusia mengenal Allah dan hubungannya dengannya. Yang kedua, pendidikan berpusat pada Allah. Yang ketiga, pendidikan adalah utama dan integrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah prinsip dalam Perjanjian Lama. Berikut, kita akan membahas pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, dibagi menjadi tiga juga latar belakangnya. Yang pertama, agama Yudaisme Yahudi. Yang kedua, budaya Yunani. Yang ketiga, pemerintahan Romawi. Yang pertama, agama Yudaisme atau Yahudi. Yang pertama, pengajaran hukum Tauratnya. Pengajarannya berkaitan dengan ketaatan dan juga hukum. Yang kedua, melakukan tradisi Yahudi. Contohnya, merayakan hari-hari Yahudi, contohnya tradisi sunat dan lain-lain. Berikut, budaya Yunani. Di sini pengajaran hikmat, manusia, dan filsafat Yunani. Juga kepercayaan kepada banyak dewa-dewi. Berikut, pemerintahan Romawi. Di sini, penyembahannya itu kepada kaisar. Yang kedua, tuduhan-tuduhan terhadap orang Kristen. Berikut, sistem pendidikan Perjanjian Baru. Yang pertama, di bawah umur 5 tahun, ibu adalah pendidik utamanya. Yang kedua, pendidikan formal diberikan di luar rumah. Di rumah, gurunya dari pagi sampai petang duduk bersilang kaki gurunya. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Berikut, di sinagoge oleh seorang Hasan, pemimpin sinagoge yang mengajarkan kitab-kitab pedoman. Berikut,
di bait Allah dengan para ahli Taurat untuk belajar berdebat dan berdiskusi, khususnya untuk mereka yang sudah dewasa. Contohnya kita bisa melihat waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Berikut metode mengajar dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, anak-anak atau murid belajar bersama-sama dari anak sampai remaja. Yang kedua, anak kecil. Metodenya adalah menghafal. Anak besar lebih membaca. Imamat suasana kelas sangat ribut, tetapi itu sudah mereka terbiasa karena itu adalah metode atau ajaran dari Perjanjian Baru. Sistem pendidikan sekolah Romawi dan Yunani. Yang pertama, sekolah bukan suatu keharusan, tapi sangat populer. Yang kedua, sekolah dijalankan oleh guru-guru. Mereka pengembara berpindah dari satu ke tempat yang lain. Yang berikut, anak laki-laki berusia 6-8 tahun. Itu yang diwajibkan untuk bersekolah. Yang berikut, media mengajarnya. Mereka menggunakan bahasa Yunani. Pengajaran yang diajarkan yaitu musik, menulis. Kalau musik khususnya yaitu musik harpa. Berikut, sesudah umur 16 tahun, kira-kira pada Perjanjian Baru, ada 30 sekolah. Berikut, kita akan melihat rencana Allah untuk anak-anak. Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi anak-anak, dan juga Allah yang menyediakan masa depan bagi anak-anak. Karena anak-anak itu anak-anak yang berharga. Peran keluarga juga sangat penting dalam pendidikan agama Kristen anak. Yang pertama, kita harus membentuk sebuah keluarga. Yang kedua, memilih sebuah keluarga. Yang ketiga, memanggil sebuah keluarga. Kenapa harus membangun sebuah keluarga? Apa sih tujuannya? Yang pertama, mendapatkan keturunan dan membesarkan anak. Yang kedua, memberikan kasih sayang, dukungan, dan keakraban. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian anak itu. Yang keempat, menanamkan dan mengajarkan kewajiban dan tanggung jawab. Yang kelima, mengajarkan dan meneruskan adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, nilai moral, dan nilai agama. Yang dalam pentingnya itu pendidikan agama Kristen. Keluarga sebagai tempat untuk membangun pribadi Kristen, khususnya anak. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membangun pribadi anak, yang pertama adalah fisik. Anak tidak bisa memilih siapa ayah atau ibunya, siapa yang akan membentuk kita. Anak tidak bisa memilih. Yang kedua, pikiran atau mental anak. Mungkin dia mempunyai penyakit keturunan atau bentuk tubuhnya dan lain-lain. Yang ketiga, temperamen. Yang keempat, rohani. Kesimpulan dari buku pendidikan agama Kristen yang saya bahas, yaitu dalam pendidikan agama Kristen, kita sebagai pengajar harus memahami konsep perkembangan anak. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar akan mempelajari hakikat perkembangan anak. Perkembangan itu sendiri adalah serangkaian perubahan individu yang berlangsung secara teratur dan terarah dan bersifat tetap. Perubahan dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan itu bersifat kualitatif, sedangkan pertumbuhan adalah perubahan-perubahan individu yang bersifat kuantitatif, yang berkaitan dengan peningkatan dalam ukuran dan struktur. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan konsep ini, antaranya yang pertama, anak sebagai totalitas perkembangan, sebagai proses holistik dari aspek biologis, kognitif, dan psikologis. Yang kedua, kematangan dan pengalaman dalam perkembangan anak. Tujuan dari kita belajar pendidikan agama Kristen anak, yakni supaya mereka dapat mengenal Allah sebagai pencipta dan pemerintah seluruh alam ini, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah merela mati untuk kita, yang mengorbankan dirinya untuk kita, dan juga Roh Kudus sebagai penolong kita. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga adalah pengajaran mengenai tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak dalam keluarga. Anak juga dapat belajar dari orang tua, sehingga di kemudian hari, anak sudah tertanam imannya dari orang tuanya. Kekurangan dari buku pendidikan agama Kristen yang saya bahas adalah buku ini sangat tebal sehingga kita sebagai pembaca cepat bosan untuk membacanya. Sekian, ini presentasi dari buku saya yaitu Pendidikan Agama Kristen. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.